nama saya Fatimah Azahra, NIM 2221013. Pada mata kuliah ilmu pendidikan ini, saya akan menjelaskan materi tentang landasan pendidikan. Landasan pendidikan adalah suatu asumsi-asumsi yang menjadi dasar pijakan dalam praktek ilmu pendidikan. Di negara Indonesia, ada beberapa macam landasan yang digunakan. Yang pertama yaitu landasan religius, merupakan praktek yang dimana asumsi-asumsinya berasal dari nilai-nilai agama atau religi yang dijadikan sebagai acuan atau titik tolak dalam praktek ilmu pendidikan. Contoh landasan pendidikan religius yang dapat kita lihat adalah seperti adanya pelajaran pendidikan agama di sekolah-sekolah, baik itu pendidikan agama Islam, pendidikan agama Kristen, Buddha atau Hindu. Yang kedua yaitu contoh dari landasan religius yang dapat kita lihat yaitu adanya kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilakukan di sekolah. Penerapan landasan ini berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, di mana undang-undang tersebut menjelaskan tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menciptakan suasana dan proses belajar agar peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya, sehingga peserta didik memiliki kemampuan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan, keterampilan, dan akhlak mulia. Mana semua tersebut berdasarkan kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Landasan yang kedua yaitu landasan hukum. Landasan hukum merupakan seperangkat peraturan yang ada dalam undang-undang yang dijadikan sebagai acuan pokok dalam sistem pendidikan. Penerapan landasan hukum pendidikan. Penerapan ini berdasarkan kepada Undang-Undang Dasar tahun 1945, di mana dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 telah dijelaskan bahwa yang keempat yaitu menurut pasal 31 dan 32 yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban negara dalam pendidikan. Yang kelima yaitu adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang keenam yaitu adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 yang menjelaskan tentang guru dan dosen. Contoh dari penerapan landasan pendidikan ini adalah seperti adanya ujian nasional yang dilakukan sesuai dengan standar nilai. Yang kedua yaitu adanya undang-undang untuk guru dan dosen. Yang ketiga yaitu landasan sosiologis. Landasan sosiologis merupakan asumsi-asumsi yang dalam penerapan pendidikan bertolak pada interaksi antar individu. Penerapan landasan sosiologis. Upaya pemerintah yang dilakukan adalah dengan cara menyesuaikan pendidikan sesuai dengan perkembangan masyarakat, terutama dalam menumbuh kembangkan kebinekaan Tunggal Ika, baik itu di jalur sekolah, seperti adanya pelajaran PPKN dan sejarah, ataupun di luar sekolah. Yang keempat yaitu landasan kultural pendidikan, yaitu landasan yang menekankan kepada nilai-nilai kebudayaan bangsa yang sudah ada sejak zaman dahulu dan tidak terpengaruh oleh kebudayaan bangsa atau negara lain. Dalam arti luas dapat terwujud melalui yang pertama yaitu ideal, yakni ide, nilai, dan gagasan. Yang kedua yaitu perilaku berpola dari manusia dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu fisik, yakni hasil karya manusia. Kebudayaan dapat dibentuk, dilestarikan, dan juga dikembangkan melalui pendidikan, baik itu melalui kebudayaan ideal, kebudayaan berdasarkan kelakuan atau teknologi, juga dapat dikembangkan melalui proses pendidikan. Yang kelima yaitu landasan psikologis. Landasan psikologis dalam proses pendidikan merupakan suatu cara yang digunakan untuk mengkaji informasi-informasi tentang kehidupan manusia sesuai dengan tahapan perkembangan usianya, sehingga kita dapat mengetahui, mengenali, dan menyikapi sikap manusia tersebut, di mana bertujuan untuk mempermudah dalam proses pembelajaran. Penerapan landasan pendidikan psikologis yang dapat kita lihat adalah yaitu dengan adanya rancangan kurikulum 2013. Menurut Wakil Mendikbud Ilmu Pendidikan menjelaskan bahwa banyak aspek-aspek psikologi yang perlu menjadi perhatian, sehingga dimunculkannya lah kurikulum 2013, di mana dengan adanya kurikulum 2013 ini, siswa dapat mengembangkan dirinya, sehingga siswa dapat menjadi siswa yang kreatif, inovatif, produktif, dan siswa yang berkarakter.
Itulah materi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Jika ada kata-kata saya yang salah, harap dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.